Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta. Agendanya apa tadi, Pak? Ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, yang keduanya alumni UGM ya, asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya, itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik, bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal, itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya, ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya, satu, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik. Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan.
Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada pejabat bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan pada hari Selasa yang akan datang, kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat perhatikan ini ya, kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi. Karena ini ada keanehan teman-teman semua, nggak tahu kenapa, tapi muncul saja di benak gua keanehan di sana gitu. Dari Pak Jokowi muda, mempunyai anak 3, itu foto siapa, lalu foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kita urut ya teman-teman semua. Karena muncul ya banyak sekali foto-foto Pak Jokowi yang lawas gitu ya, terutama foto yang ada di ijazah beliau gitu, yang dimana menurut pengamat gitu ya, Pak Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar itu bukanlah foto dari Pak Jokowi. Lalu kita bingung, lalu foto siapa kalau bukan foto Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita mengiyakan, ada nggak sih kemiripan dari foto tersebut dengan foto Pak Jokowi muda gitu? Karena banyak juga di foto Pak Jokowi muda yang terlihat dari wajahnya saja itu lonjong sekali gitu ya, beda dengan yang di ijazah gitu. Begitupun dengan kuping, rahang, gigi. Jadi kita harus coba untuk menyelami gitu ya teman-teman semua ya. Nah, dimulai dari foto yang ini. Nah, ini kalau gua melihat ya di website ya, ini adalah foto Pak Jokowi dengan 3 anaknya, yaitu Gibran, Kahiyang dan juga Kaisang gitu ya. Nah, Gibran ini kan lahir tahun 87 ya, Kahiyang lahir di tahun 91 dan juga Kaisang di tahun 94. Jadi gapnya antara jaraknya antara Gibran dan juga Kaisang itu sekitar 7 tahun, Gibran dengan Kahiyang itu sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, di sini terlihat juga Pak Jokowi yang masih muda. Nah, ada beberapa ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi adalah yang mengatakan bahwasanya apakah benar ini foto dari Gibran Rakabuming Raka. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya memang iya gitu ya, dari gayanya juga yang sering mengangkat dagunya gitu. Nah, sekarang kita melihat foto yang ini teman-teman semua. Nah, di sini juga ada Pak Jokowi dan keluarga. Dari 2 foto tadi ya, yang sebelumnya dan ini, kita bisa memastikan bahwasanya memang ini foto Pak Jokowi gitu ya. Dari mulai gaya rambutnya, nggak ada kumisnya, postur tubuhnya, kupingnya, ini memang Pak Jokowi banget gitu ya. Dan di sini ada foto yang berkacamata juga, yang diduga apakah ini Gibran atau bukan gitu ya. Nah, apa jangan-jangan foto yang tadi itu ya orang ini juga gitu. Makanya di sini ada yang agak bingung gitu ya, apakah ini satu orang atau 2 orang yang berbeda gitu. Apakah benar foto yang pertama tadi itu Kaisang, Gibran dan juga Kahiyang. Nah, ini mulailah di sini menerka-nerka kita punya otak ya. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Ini adalah foto yang pernikahannya dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang signifikan gitu ya teman-teman semua. Gue nggak tahu sih apakah benar ini Pak Jokowi atau bukan, tapi entah kenapa gitu perbedaan itu terlihat sangat nyata gitu ya. Perbedaan itu terlihat sangat nyata dari mulai di
sini berkumis, terus menggunakan kacamata, dari postur wajahnya juga gitu. Kalau Pak Jokowi terlihat sangat lonjong gitu ya, entah ini ya agak bulat aja gitu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, di sini kan yang dikatakan Ibu Iriana. Nah, kalau kita lihat di sini tingginya Ibu Iriana itu di atas kuping Pak Jokowi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perbedaan juga ketika ada foto Pak Jokowi yang sekarang gitu dengan Ibu Iriana. Tapi oke lah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat ini dulu, bahwasanya memang kalau foto yang ini terlihat seperti bukan Pak Jokowi gitu ya, karena sangat berbeda sekali dan terlihat sekali gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fotonya Pak Jokowi ya. Nah, teman-teman semua, kita temukan foto Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Ini masih muda, teman-teman semua. Ini mungkin masih DKI atau masih di Solo. Nah, di sini terlihat sekali ya bahwasanya tinggi Ibu Iriana itu di bawah kuping Pak Jokowi, teman-teman semua. Di sini, apakah semakin tua semakin meninggi, semakin turun tinggi atau gimana gitu? Jadi bingung juga kita, karena namanya orang kalau misalnya sudah berumur 25-30 tahun itu kan sudah nggak meninggi lagi dan nggak juga menurun gitu ya. Ya kalau menurun bisa jadi, tapi kalau udah tua banget gitu, ya akan nyusut gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi perdebatan juga gitu. Apakah foto yang pernikahan ini adalah foto Pak Jokowi atau bukan? Nah, sekarang kita melihat lagi foto yang dimana ketika itu Pak Jokowi, yang dikatanya Pak Jokowi ya memegang masih balita gitu, entah ini Gibran atau siapa gitu ya. Nah, di sini terlihat juga bersama dengan Ibu Iriana, yang ini diklaim adalah foto Pak Jokowi juga gitu, menghadiri pernikahan temannya ya. Nah, di sini juga terlihat ya, ini Bu Iriana itu tingginya sejajar dengan kuping atas Pak Jokowi gitu ya, dengan kuping atas Pak Jokowi. Dan di sini Pak Jokowi memegang seorang bayi ini ya. Ini bayi ini siapa ini? Gibran kah atau siapa ini, teman-teman? Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, kali ini kita akan membedah sebuah isu yang kembali memanas dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Ya, apalagi kalau bukan kelanjutan dari sidang kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang digelar di PN Surakarta. Teman-teman semua, dalam sidang mediasi gugatan civil lawsuit atau CLS terbaru, mantan Presiden Jokowi dipastikan absen dan memilih untuk tidak hadir. Ya, di mana teman-teman, melalui kuasa hukumnya, pihak Jokowi secara tegas menolak tuntutan dari pihak penggugat untuk memperlihatkan atau menyerahkan ijazah aslinya ke publik. Ya, alasannya apa? Pihak kuasa hukum berargumen bahwa secara hukum tidak ada kewajiban bagi kliennya untuk memamerkan ijazah tersebut ke pihak yang tidak memiliki otoritas hukum. Ya, teman-teman, di sini juga mereka juga menegaskan bahwa keaslian ijazah tersebut sebenarnya sudah clear, terkonfirmasi langsung oleh pernyataan Rektor UGM serta hasil lab forensik Mabes Polri yang menyatakan dokumen tersebut identik. Ya, namun di sisi lain teman-teman, keputusan untuk tidak menunjukkan ijazah asli ini justru memicu kekecewaan mendalam bagi pihak penggugat dan sebagian masyarakat. Publik menilai kalau memang ijazah itu asli, kenapa harus enggan menunjukkannya agar polemik bertahun-tahun ini bisa selesai dan tidak menguras energi bangsa. Ya, ditambah lagi teman-teman, dalam video ini kita juga disuguhkan analisis menarik dan yang mengenai perbandingan foto-foto lawas pernikahan hingga foto wisuda yang dinilai sebagian pengamat seperti Roy Suryo memiliki banyak perbedaan fisik yang signifikan. Ya, mulai dari struktur wajah hingga persoalan kumis dan kacamata. Inilah yang membuat masyarakat telah berbelah menjadi dua kubu. Ada yang percaya dan ada yang meragukannya. Nah, sobat politik, bagaimana akhir dari drama persidangan ini? Apakah penolakan ini merupakan hak hukum yang wajar atau justru membenarkan kecurigaan publik selama ini? Untuk melihat analisis visual foto-foto lawas dan jalannya persidangan secara lebih lengkap, silakan teman-teman untuk pantau terus video ini, karena kita juga melihat bagaimana tanggapan dari netizen yang sudah memberikan opini cerdasnya. Dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya.
Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Rusyadi. Di sini dia berpendapat teman-teman penegak hukum sudah jadi termul dan bodoh, terutama Parcok. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Sunarwo memberikan tanggapannya kalau memang palsu segera diborgol dan ditahan si Jokowinya. Bagji memberikan tanggapannya kalau memang palsu segera diborgol dan ditahan si Jokowinya. Termul banyak yang sudah putar arah. Disampaikan oleh kita Eman Maulana, sudahlah aparat penegak hukum seret Mulyono. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Iman Basuki. Di sini dia beberapa teman-teman, rakyat Indonesia sudah tidak bisa lagi dibohongi sama keluarga pembohong dan termulnya. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Omi Kosmia memberikan tanggapannya, jelas licik, takut karena sudah menipu bangsa dan negara, wajib dihukum karena menipu. Kita lanjut teman-teman, sampaikan oleh teman kita Indra Gunawan. Di sini dia berpendapat, udah tangannya bandel, kalau sudah ketahuan palsu harus dihukum mati untuk manusia, jangan sampai lolos. Intan Flash memberikan tanggapannya, semakin banyak rakyat Indonesia melakukan penelitian secara sukarela atau akan mundur, RRT lain bermunculan mencari kebenaran. Kokoa memberikan juga tanggapannya, kita sebagai bangsa terhormat dirusak oleh seorang Jokowi dan kroninya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Yahya. Di sini dia berpendapat teman-teman, kalau tidak datang jemput paksa dan jebloskan langsung. Biasa pembohong sampai keturunannya. Ya di sini juga teman-teman Sandra memberikan tanggapannya, saya lulusan sudah tentang bangsa barang bukti. Kalau cuma dari mulut tidak berarti itu asli, kecuali barang bukti dari ijazah aslinya diperlihatkan ke publik tentang barang bukti yang sah. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Damiri memberikan tanggapannya, tetapi perjuangan dan tegaklah kebenaran dan keadilan serta kejujuran di negeri tercinta ini. Kita lanjut teman Supiah memberikan tanggapannya, ketahuan sudah palsunya tidak berani tunjukkan ijazahnya, katanya mau ditunjukkan langsung, berbohong jadi pemimpin palsu. Kita lanjut teman-teman, Hairudin memberikan tanggapannya, rakyat kecil menilai bahwa ijazah mantan presiden ke-7 jelas-jelas palsu dan takut ditunjukkan di depan hakim, berarti berbohong pada rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Yafetu memberikan tanggapannya, hukum harus merata, jangan ada keterpihakan karena rakyat butuh keadilan dan kebenaran. Kita lanjut teman-teman, di sini disampaikan oleh kita Untoro. Di sini dia berpendapat pembela Jokowi merah muka, kelihatan kalau bohong, tunggu saja azabnya. Ya teman-teman, kita lanjut Tatan Oppo juga. Di sini dia berpendapat semangat para pejuang yang sangat luar biasa dengan kekompakannya, maju, bongkar, drizibillah, lanjutkan sampai tuntas. Ardi di sini dia juga berpendapat rakyat menunggu kejujuran para tokoh, pemimpin dan mantan pemimpin bangsa sebagai teladan atas kebaikan dan kebenaran dan keadilan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Didi Rujasadi. Di sini dia berpendapat teman-teman, bapak udah tua, jangan kencang-kencang menepis rakyat. Ingin pembuktian ijazahnya agar permasalahannya selesai. Rakyat kecil pun kesal dengan kasus ini. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Ruskam. Di sini dia berpendapat teman-teman, kalau sudah jelas palsu tinggal ke penjara karena sudah membohongi rakyat negara Indonesia. Berikut para termulnya yang membela kebohongan. Neneng Rahmawati juga berpendapat, malu atuh kan anaknya jadi pejabat negara, harus memberi contoh sebagai orang negarawan. Kita lanjut teman-teman, Intan memberikan tanggapannya, semakin tua menunjukkan ijazah aslinya bisa disimpulkan kepalsuannya. Dasyono memberikan juga tanggapannya di sini, takut datang karena bermasalah, berani datang karena benar, pengadilan adalah Allah yang akan menyelesaikannya. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Abah. Di sini dia berpendapat teman-teman, rakyat, pejabat, pengacara, penegak hukum semua harus tunduk di bawah hukum dan undang-undang siapapun orangnya. Kita lanjut teman-teman, sampai kalau kita Masyita. Di sini dia berpendapat si Jokowi wajib menghadiri sidang masalah ijazah berpengadilan sebab masalah ini sudah 2 orang korbannya.
Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Aidure di sini dia beberapa teman-teman lanjut. Kami sangat berharap kejujuran untuk generasi penerus. Masyarakat selalu mengawal. Nah, teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian dan opini cerdas kalian mengenai isu polemik dan tanggapan dari teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah, dan sehingga tidak ketinggalan setiap update terbaru dari channel ini. Teman-teman, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Salam NKRI, harga mati.